Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam Sentra Bahasa. Nah teman-teman, kali ini tema kita masih sama, yaitu tentang ekosistem dengan subtema laut dan pantai. Nah teman-teman tahu apa itu laut? Nah, teman-teman pasti pernah ya lihat laut ya. Ya, laut merupakan wilayah yang luas kurang lebih 2/3 dari permukaan bumi. Ekosistem laut merupakan ekosistem yang terdapat di perairan laut. Terdiri atas ekosistem perairan dalam, ekosistem pantai pasir dangkal atau litoral, dan ekosistem pasang surut. Wilayah ekosistem laut sangat terbuka, sehingga pengaruh cahaya matahari sangat besar. Nah, itu ya teman-teman, laut itu merupakan wilayah yang luas daripada daratan yang ada di permukaan bumi. Nah, selanjutnya, hewan dan tumbuhan apa saja yang hidup di dalam laut? Nah, ada berbagai jenis ikan, ada anemon, ya, ada rumput laut, ada udang, ada kepiting, ada juga cumi-cumi, dan masih banyak lagi hewan ataupun tumbuhan yang hidup di dalam laut. Ya, Masya Allah ya teman-teman, Allah menciptakan berbagai jenis hewan dan tumbuhan yang hidup di dalam laut. Nah, selanjutnya kita ke pantai. Ekosistem pantai adalah kesatuan komponen baik biotik maupun abiotik yang berada di sekitar pantai atau wilayah perbatasan air laut dengan daratan dan saling berinteraksi serta saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, itu ya teman-teman ekosistem pantai. Nah, sama untuk komponen biotik dan abiotik di daerah pantai, itu pun juga ada berbagai jenis ya teman-teman. Contoh komponen biotik pantai terdiri dari tumbuhan dan hewan yang hidup di daerah pantai. Sedangkan komponen abiotik pantai terdiri dari gelombang, arus angin, pasir, batuan, dan sebagainya. Nah, kita lihat komponen biotik yang ada di pantai ya. Ada pohon bakau. Nah, pohon bakau ini ada di daerah pesisir pantai ya teman-teman. Nah, manfaat dari pohon bakau ini untuk menahan ombak ya yang datang dari arah laut. Nah, jadi ketika akan menghantam daratan, si ombak tadi itu akan menghantam pohon bakau dulu. Lalu ada bulu babi. Nah, teman-teman lihat ya di gambar ini. Ini merupakan contoh gambar salah satu hewan yang namanya bulu babi yang hidup di daerah pantai. Nah, bentuknya itu bulat, berwarna hitam, lalu ada duri-durinya. Nah, ini cukup berbahaya ya teman-teman ketika kita tidak sengaja menginjaknya. Jadi harus hati-hati. Lalu ada kelomang. Nah, kelomang ini kalau kita sebutnya keong ya. Nah, lalu ada burung pantai atau burung laut ya. Biasa mereka hidup di daerah pantai untuk memakan. Mereka biasa hidup di daerah pantai untuk memangsa ikan-ikan kecil ya yang berenang di permukaan laut. Lalu ada juga kepiting dan juga ada bintang laut. Nah, ini hewan dan tumbuhan yang hidup di daerah pantai. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi Sentra Bahasa. Teman-teman kelas 3, hari ini kita akan bahas tentang kata depan di dan pada. Nah, untuk kata depan di menunjukkan keterangan tempat, sedangkan kata depan pada menunjukkan keterangan waktu. Penulisan kedua kata tersebut dipisah dengan kata yang mengikutinya. Nah, kita lihat contohnya. Contoh, ibu memasak nasi di dapur. Di. Nah, setelah kata di itu ada nama tempat ya, teman-teman, dapur. Nah, jadi di itu menunjukkan untuk keterangan tempat. Nah, penulisannya pun dipisah. Teman-teman lihat ya, di lalu ada spasi,
lalu kata dapur. Yang kedua, Dina pergi ke sekolah pada pagi hari. Pada. Nah, pada ini menunjukkan keterangan waktu. Jadi setelah kata pada itu harusnya waktu ya. Nah, pagi hari, siang hari, malam hari, atau jam ya, menunjukkan jam. Pada pukul 7. Nah, itu kan menunjukkan waktu ya. Nah, selanjutnya juga sama, Didin belajar pada malam hari. Nah, pada ini menunjukkan keterangan waktu. Kakak belanja di pasar. Di, nah setelah kata di itu menunjukkan kata keterangan tempat. Dan yang terakhir, pada hari Senin sekolahku mengadakan upacara bendera. Pada hari Senin. Nah, hari Senin itu kan menunjukkan waktu ya. Nah, jadi itu penggunaan dari kata depan di dan kata depan pada. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi untuk penulisannya, kata depan di dan pada itu dipisah dengan kata yang mengikutinya. Kata depan di menunjukkan keterangan tempat dan kata depan pada menunjukkan keterangan waktu. Oke. Nah, selanjutnya kita mau mengaplikasikan penggunaan kata depan di dan pada saat kita membuat karangan, ya. Nah, teman-teman lihat ini merupakan salah satu contoh karangan, ya, yang menggunakan kata depan di dan pada. Teman-teman lihat ada kata yang Bu Sukma tebalkan. Nah, itu menunjukkan kata depan ya. Kita lihat. Pada hari Minggu, aku dan keluargaku pergi ke pantai. Kami membawa beberapa perlengkapan seperti bekal makan siang, tikar, dan pakaian ganti. Saat tiba di sana, aku langsung meminta izin kepada ayah untuk berenang di laut. Ayah pun menemaniku untuk berenang. Saat berenang, aku menemukan sesuatu yang bergerak di dalam pasir. Ternyata itu adalah kepiting kecil yang bersembunyi di dalam pasir. Setelah lelah berenang, aku makan siang bersama ayah dan ibu. Azan pun berkumandang. Sebelum pulang, kami memutuskan untuk sholat zuhur terlebih dahulu. Hingga akhirnya pada pukul 13.00 kembali pulang ke rumah. Nah, kami kembali pulang ke rumah. Aku senang sekali dengan liburan kali ini. Nah, ini ya teman-teman, contoh membuat karangan dengan menggunakan kata depan di dan pada. Jadi, teman-teman lihat untuk menuliskan kata depan di dan pada itu penulisannya dipisah. Ya. Dan tentunya untuk menggunakan kata depan di, setelahnya itu merupakan kata keterangan tempat. Nah, setelah kata depan pada, setelahnya itu menggunakan kata keterangan waktu. Nah, itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke pekerjaan. Nah, teman-teman, pekerjaan hari ini teman-teman silahkan gambar kegiatan yang berkaitan dengan tema laut atau pantai. Teman-teman bebas mau kegiatan apa saja ya. Nah, selanjutnya teman-teman silahkan teman-teman ceritakan pengalaman yang berkaitan dengan tema laut atau pantai sebanyak minimal 2 paragraf. Nah, jadi teman-teman bisa menceritakan gambar yang sudah tadi teman-teman gambar ya, teman-teman buat. Minimal 2 paragraf. Selanjutnya, gunakan kata depan di dan pada dalam tulisan teman-teman. Nah, jadi di dalam karya teman-teman nanti, pastikan teman-teman menggunakan kata depan di dan pada. Ya. Lalu yang terakhir teman-teman boleh hias semenarik mungkin pekerjaan teman-teman hari ini. Oke, teman-teman? Oke, alhamdulillah Ibu rasa cukup untuk materi sentra bahasa hari ini. Semoga teman-teman diberikan kemudahan untuk menyelesaikan pekerjaan hari ini. Ibu Sukma tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.